kita lanjutkan ke bagian terakhir ya. Di bagian terakhir ini sebetulnya hanya tinggal satu soal dan sedikit bagian menjodohkan. Tapi sebetulnya bagian menjodohkan ini sudah kamu temukan di kuis tadi ya. Sebelum mengerjakan latihan ini ada 2 kuis. Nah, di kuis itu sebetulnya sudah ada, tapi kita nanti review sedikit saja. Kita langsung lanjutkan ke pertanyaan terakhir dulu untuk sesi pertama, yaitu salah satu operating system terbuka atau namanya open source dan gratis yang banyak dimanfaatkan adalah, nah, ada 4 pilihan jawaban, tapi sebelumnya kita perlu menganalisis soal dulu. Salah satu operating system. Apa itu operating system? Nah, kita mengingat-ingat dulu ya tentang ini. Ada di bagian ini, di software. Nah, dari fungsinya software dibagi menjadi 2 ya, sistem operasi dan aplikasi. Nah, apa bedanya sistem operasi dan aplikasi? Mungkin sehari-hari kita jauh lebih banyak menggunakan aplikasi ya, karena aplikasi ini adalah perangkat lunak atau software atau apps gitu ya, kalau di sekarang mengenalnya apps yang membantu kita menyelesaikan pekerjaan. Jadi HP-mu yang setiap hari kamu buka, kamu gunakan, kamu mainkan, termasuk games dan sebagainya, itu masuk dalam jenis aplikasi. Ya, jadi saya yakin kalian semua pasti sudah pernah menggunakan, entah itu WhatsApp, kalau di HP ada WhatsApp, ada games, kemudian yang agak serius mungkin seperti Canva, kemudian ada Google Docs, ada Google Sheet, nah seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh aplikasi. Di komputer pun sebetulnya sama, tapi mungkin dalam bentuk yang lebih kompleks ya. Seperti ada Microsoft Word, ini sama seperti Google Docs. Kemudian ada Microsoft Excel, ini sama seperti Google Sheet. Kemudian ada software-software lain seperti game juga banyak ya yang bisa digunakan di komputer juga. Kemudian ada aplikasi-aplikasi lain, contohnya ada aplikasi di sini ada multimedia ya. Ada media player, ada GOM, ada Spotify, Joox, dan sebagainya. Termasuk YouTube juga sudah memiliki aplikasi tersendiri ya. Ciri-ciri aplikasi itu apa? Butuh diinstal ya di HP-mu. Gitu. Kemudian yang kedua ada sistem operasi. Ini mungkin sesuatu yang tidak begitu terlihat ya. Karena apa? Karena sistem operasi itu kalau kita ibaratkan dia adalah kalau aplikasi itu piring atau gelas, maka sistem operasi ini adalah rak piring atau rak gelas. Jadi sistem operasi ini tempat mencantolkan aplikasi-aplikasi ini. Di komputer, kita tidak bisa langsung menginstal aplikasi tanpa adanya sistem operasi sebagai alas dari aplikasi itu. Nah, kalau di HP kamu mungkin mengenal ada Android ya, HP smartphone itu biasanya sistem operasinya atau operating sistemnya menggunakan Android. Ada juga yang menggunakan iOS untuk bacanya Pak iOS atau iOS ya, itulah pokoknya ya. Untuk dari Apple ya, kalau Android dari banyak merek kayak Samsung, kemudian Xiaomi itu banyak menggunakan Android. Nah, hal yang sama juga berlaku di komputer. Sistem operasi ini ada beberapa ya. Yang pertama, yang ini ada 3 sistem operasi yang dipajang di sini. Sistem operasi komputer ada Windows, Mac OS, dan Linux. Ini adalah 3 terbanyak gitu ya, yang paling terkenal mungkin di Indonesia. Yang pertama ada Windows. Nah, ini semua komputer di sekolah kita menggunakan operating system Windows. Logonya seperti ini. Kemudian ada Mac OS, ini untuk MacBook dan semua perangkat Apple yang berbentuk komputer itu menggunakan OS-nya Mac OS ya. Kemudian yang terakhir ada Linux. Linux ini sama seperti Windows dan Mac OS, tapi Linux ini gratis. Jadi kalau Windows dan Mac ini harus bayar ya, harus beli. Kalau Linux ini gratis, bisa di-download secara gratis. Seperti itu, dan bisa kamu edit sendiri gitu, bisa disesuaikan. Kalau Windows kan sudah di pabrik dari sananya, jadi untuk mengotak-otak itu agak sulit. Oke. Nah, sistem operasi ini ketika kamu menyalakan komputer, biasanya kamu lihat pada saat proses booting. Proses booting itu saat kamu menyalakan komputer. Nah, ketika komputer dinyalakan, yang pertama muncul biasanya merek komputer itu. Misalkan laptop saya Acer ya, Acer lah itulah. Ketika saya menekan tombol power,
Yang pertama setelah layar menyala adalah memunculkan tulisan merek Acer gitu ya, Acer gitu. Setelah itu baru muncul ini sistem operasinya. Sistem operasi ini muncul setelah Acer karena pada saat Acer itu namanya proses booting, kemudian setelah proses booting selesai, dia akan masuk ke dalam ini, alas dari aplikasi-aplikasi tadi. Kalau laptop saya menggunakan Windows, dia akan menampilkan logo Windows terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu selesai loading, baru masuk ke halaman layar utama. Nah, setelah masuk ke halaman layar utama ini, baru saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya butuhkan. Seperti itu ya. Jadi, aplikasi ini dapat diinstal jika sudah ada sistem operasi. Itulah tadi fungsi dari operating system atau sistem operasi. Nah, kita jawab sekarang. Salah satu operating system terbuka dan gratis ya. Kata kuncinya ada di terbuka atau open source dan gratis. Yang mana? Adalah yang B, Linux ya. Kenapa? Karena tadi Windows itu berbayar, Mac OS juga berbayar, sementara kalau Canva ini kan digunakan untuk membuat presentasi. Nah, kalau digunakan untuk membuat, itu berarti masuknya dalam aplikasi ya. Ingat tadi kalau untuk operating system itu adalah fungsinya untuk mendasari sebelum diinstal aplikasi ya, dia yang mengatur aplikasi-aplikasi nanti dari si operating system ini. Oke. Untuk sesi pertama di pilihan ganda sudah habis ya. Kita akan melanjutkan sedikit ke bagian kedua. Di bagian ini adalah kita diminta untuk ya mengelompokkan sesuai dengan fungsinya. Oke, sesuai dengan fungsinya. Di sini kita punya 4 perangkat keras atau hardware, ada scanner, graphic card, SSD dan printer. Nah, masuk ke kelompok manakah barang-barang ini? Yang pertama ada scanner. Oke, kita mungkin bisa membuka dulu yang tadi ya. Nah, kita kembali ke bagian ini. Pertama kita akan mencari scanner. Scanner ini tadi digunakan apa? Memasukkan data dalam bentuk 2 dimensi datar ya. Contohnya foto, dokumen, untuk diproses secara digital di dalam komputer. Jadi jawabannya adalah untuk scanner itu masuknya ke dalam fungsi input atau masukan. Yang kedua ada graphic card. Bagaimana dengan graphic card? Graphic card kita lihat graphic card. Fungsinya untuk apa? Graphic itu berhubungan dengan gambar. Jadi fungsinya untuk ya kartu gambar atau graphic card ini gunanya untuk graphic processor unit. Atau graphic card ini gunanya untuk memproses gambar. Nah, karena fungsinya adalah memproses, jadi dia masuk ke dalam proses ya. Oke. Selanjutnya ada SSD, Solid State Drive. Nih, SSD. Solid State Drive. Nah, karena menggunakan kata-kata drive ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan ya. Jadi SSD ini masuknya ke dalam storage atau penyimpanan. Dan terakhir ada printer. Gunanya untuk apa? Mencetak. Nah, kalau pencetak itu kan berarti mengeluarkan sehingga kita bisa pegang, kita bisa baca secara nyata gitu ya, nggak cuma ditampilkan secara digital. Jadi masuknya ke dalam output. Oke, kita lanjutkan ke yang paling terakhir nih. Nah, ini sama seperti di kuis ya. Menebak mana software, mana hardware. Oke, kita ingat-ingat dulu. Hardware itu perangkat keras bisa dipegang. Software perangkat lunak tidak bisa dipegang. Kalau hardware pokoknya bisa dipegang, software tidak bisa dipegang. Contohnya apa? Genshin atau game apa? Mobile Legend. Apakah Mobile Legend itu bisa dipegang? Dia bisa dimainkan tapi nggak bisa dipegang. Nah, inilah yang disebut sebagai software atau perangkat lunak ya, karena tidak bisa dipegang. Kita masuk ke bagian pertama. Ada mouse. Kira-kira mouse ini bisa dipegang nggak ya?
mouse. Manakah mouse? Ya, ada ini ya, ada mouse. Tentu saja ini bisa dipegang, jadi masuknya ke hardware. Yang kedua ada keyboard, kita gunakan untuk ketak-ketik. Jelas bisa dipegang ya, keyboard komputer itu 3 dimensi bisa dipegang, jadi masuknya juga ke hardware atau perangkat keras. Selanjutnya ada ROM. Nah, ROM. Mana ROM? Ada masuk ke dalam, di sini nggak ada ya, tapi di buku paket ada, kalian bisa melihat. ROM itu, ini sorry. Ya, ini. Maaf, kelewatan. Ya, ini ROM ya. Bentuknya seperti ini. Ini mungkin kalian tidak pernah melihat wujud aslinya karena ini ada di dalam kotak CPU. Tapi, kalau kotak itu dibongkar, kamu bisa memegangnya ya, bisa dicabut ini ya. Namanya ROM. Karena bisa dipegang berarti masuknya juga ke hardware. Lanjut, selanjutnya ada apa nih? Microsoft Word. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, apa sih itu Microsoft Word? Microsoft Word itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan mengolah kata atau mengetik kata begitu ya, kalimat dan sebagainya yang ada hubungannya dengan seperti itu. Nah, karena dia adalah aplikasi, tidak bisa dipegang, hanya bisa digunakan, maka masuknya ke dalam kelompok software. Lanjut, ada CapCut, ada apa sebenarnya CapCut ya. CapCut, nah kalian sering sekali mengedit video dengan ini, tapi apakah ini bisa dipegang atau hanya bisa digunakan? Ya, kita tidak bisa memegang ini ya, kita bisa menggunakannya untuk mengedit, tapi tidak bisa dipegang secara nyata. Maka masuk ke dalam software. Yang terakhir ada prosesor. Nah, tadi ada gambarnya di sini prosesor. Namanya prosesor berarti masuknya ke dalam proses ya atau hardware. Dia bisa dipegang tapi letaknya ada di dalam kotak CPU. Jadi mungkin kamu tidak terlalu banyak melihat. Tapi kalau kamu membongkar di motherboard nanti kamu akan menemukan ini ya, ini ditancapkan di motherboard. Oke. Untuk pembahasan kita, latihan soal asas sudah selesai. Silahkan kalian bisa menyimak kembali materi apabila belum memahami atau ada hal-hal yang masih belum sesuai gitu ya. Namun, jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikan melalui nomor WhatsApp yang sudah kalian miliki. Dan ini akhir dari pertemuan kita di pembahasan soal. Sampai jumpa lain kali.